Shalom, jumpa lagi dengan saya Boy Domingus di renungan pagi hari ini. Sedikit renungan yang singkat untuk menemani mengawali kehidupan kita di pagi hari ini. Saya kasih judul Pemimpin yang mau mendengar bawahannya. Ayatnya saya bacakan firman Tuhan dari Kitab 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu, ini adalah kisah Naaman, seorang panglima yang ingin mencari kesembuhan dengan datang kepada Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa memberikan perintah, memberikan instruksi kepada Naaman ini untuk membenamkan dirinya di sungai Yordan. Dari pembacaan ini, kalau kita baca keseluruhannya, sepertinya kesannya yang kita tangkap adalah sungai Yordan itu airnya tidak baik, kotor, makanya Naaman komplain, kenapa begitu. Tetapi ketika Naaman, seorang yang mempunyai jabatan tinggi ini tidak mau, apa yang kita tahu berikutnya adalah para bawahannya mendekati dia, lalu memberikan saran agar panglimanya, Bapak Naaman ini untuk mengikuti apa yang diminta oleh Nabi Elisa. Akhirnya Naaman mengikuti. Nah, yang saya ambil dari sini maknanya adalah Naaman, seorang pejabat tinggi, pada akhirnya mau mendengarkan saran dari bawahannya. Kenapa saya bilang pada akhirnya? Karena di awalnya dia nggak mau, gitu. Tetapi tidak mudah juga bagi seorang pemimpin, bagi seorang atasan untuk mau mendengar masukan dari bawahannya. Seringkali kita temui dalam pekerjaan kita mungkin, atau di organisasi, ada pemimpin-pemimpin yang tidak bersedia untuk menerima masukan, atau apalagi melaksanakan apa yang diminta oleh bawahannya. Tetapi kita anak-anak Tuhan, dimanapun posisi kita saat ini, mungkin di gereja kita sebagai pemimpin, mungkin di kantor kita juga sebagai atasan, atau di keluarga kita sebagai pemimpin keluarga, atau secara usia kita lebih senior, secara pengalaman mungkin kita bisa lebih lama daripada orang-orang lain. Tapi Bapak Ibu, apapun posisi kita, selama kita lebih daripada orang-orang yang di bawah kita, jangan pernah kita menutup diri, jangan pernah kita tidak bisa menerima masukan daripada mereka. Barangkali masukan mereka ada benarnya, dan ini salah satu contohnya. Masukan dari bawahannya Naaman benar, "Pak, lakukan. Bukankah yang lebih susah aja Bapak bisa lakukan, apalagi cuma berendam," gitu ya. Nah, mungkin pemikiran bawahan kita adalah pemikiran yang sederhana buat kita. Saat posisi kita lagi ada di atas, kalian tuh ngerti apa sih, gitu ya. Tapi dari kesederhanaan itu adalah memungkinkan mendatangkan solusi yang terbaik buat kita sebagai atasan. Jadi kita harus membuka diri juga, kita juga harus rendah hati untuk mau mendengar masukan-masukan dari bawahan kita. Nah, yang jadi bawahan juga, caranya menyampaikan juga dengan cara yang baik. Tadi kita baca ya di awal, maka mereka mendekati, jadi datang menyampaikan dengan baik-baik, bukan teriak-teriak dari jauh, tapi mendekati lalu bicara baik-baik, menyampaikan masukan kepada atasannya. Mari, baik kita atasan maupun kita bawahan, dimanapun itu, berkomunikasi dengan baik, menyampaikan pendapat dengan baik, menyampaikan aspirasi dengan baik, lakukan pendekatan dengan baik. Mari kita berdoa supaya tujuan kita semuanya dapat sama-sama dan tercapai. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Biarlah kiranya apa yang kami renungkan pagi hari ini meletakkan kebaikan buat kami semua. Kami sebagai atasan, kami sebagai bawahan, di gereja, di kantor, atau dimanapun, biar kiranya semua tujuan kami bisa tercapai dengan baik, dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami mau melakukannya seperti kepada Tuhan. Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.